Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 856 Teknik Kultivasi Dunia Lain. Pribulandara juga tampak terkejut dan berkata, "Kurasa ini tidak mungkin. Ini adalah petir yang ditinggalkan oleh seorang yang mulia agung, sangat berbahaya. Bisakah Yao Qingyu benar-benar melahapnya dengan paksa?" Yang membuat dia dan penguasa jahat tulang putih tercengang adalah saat Yao Qingyu terus menyebarkan teknik menelan petir. Semakin banyak petir yang tersedot ke dalam lubang hitam. Awalnya berupa gumpalan-gumpalan kecil, kemudian berupa untayan-untayan, dan akhirnya berupa bercak-bercak. Akhirnya, seluruh matahari petir meletup keluar seperti banjir yang meluap. Lubang hitam tak berdasar itu telah terisi penuh. Kekuatan guntur begitu dahsyat hingga meluap. Yao Qingyu memutar matanya. Hanya itu? Kupikir benda itu bisa menyerap seluruh matahari. Hanya 10% yang terserap? Penguasa jahat tulang putih terdiam cukup lama sebelum berkata. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku benar-benar ingin memukulinya. Bahkan sebagai seorang murid, dia tidak mudah berani menyentuh matahari yang bergemuruh ini. Kemungkinan besar, bahkan penguasa tertinggi pembantai hati pun mengalami beberapa kerugian ketika dia menerobos masuk secara paksa. Namun Yao Qingyu dengan mudah menelan petir itu. Tidak apa-apa, tetapi mereka tetap mengeluh bahwa mengonsumsi 10% pun tidak cukup. Apakah kamu yakin tidak melakukannya dengan sengaja untuk pamer di depan mereka? Pribulandara mendengus, sedikit kebanggaan terpancar di wajahnya. Kamu cuma iri padanya. Yao Qingyu bukan lagi sosok tak penting seperti saat ia berada di kuil tulang. Kamu sudah tidak sebaik dia lagi. Dalam waktu sesingkat itu, perubahan yang dialami Yao Qingyu sungguh menggemparkan. Yan Jingru juga takjub dan berseru kagum. Kemampuan supranatural suami saya selalu memperluas wawasan saya. Yao Qingyu menjentikan hidungnya dan berkata, Jingru, istriku, memiliki selera yang bagus. Sambil berbicara, dia merangkul bahunya. Wajah Pribulandara menegang, dan dia menggertakkan giginya dalam hati. Kau benar. Dia memang pantas dipukuli. Dan jenis yang membuatmu dipukuli sampai mati. Dia memutar bola matanya ke arah Yao Qingyu dan berkata, apakah ada cara untuk memaksa masuk? Matahari yang dahsyat dan menggelegar itu hanya menyerap 1/10 kekuatannya. Sisanya masih memiliki daya jera yang tak tertandingi. Yao Qingyu membuat segel tangan dan berkata, tunggu sebentar. Dia diam-diam mengalirkan energi internalnya. Lubang hitam di belakang mereka mulai menyusut dengan cepat, terus-menerus memadatkan kekuatan petir di dalamnya. Guntur yang menggelegar itu pertama-tama terkompresi menjadi massa udara yang menyerupai awan. Di bawah tekanan terus-menerus, ia berubah menjadi genangan cairan dahsyat seluas sekitar 1 hektar. Petir yang mencair itu terus dikompresi hingga batasnya, secara bertahap berubah menjadi bentuk humanoid kental setinggi 10 kaki. Akhirnya, lubang hitam itu melanjutkan kompresinya yang sulit. Sosok humanoid kental setinggi 10 kaki itu dikompresi menjadi sosok petir padat setinggi 7 kaki. Tubuhnya diselimuti kilat yang menyala-nyala, dan dia memiliki otot yang kuat, serta fisik dan anggota tubuh yang ramping. Tipe tubuhnya sangat mirip dengan Yao Qingyu. Makhluk itu tidak memiliki fitur wajah, seluruh kepalanya tertutupi oleh kilat. Pribulandara menatap orang di tengah kilat itu, merasakan campuran kekaguman dan ketakutan. Ancaman yang ditimbulkan oleh manusia petir tidak kurang dari ancaman yang ditimbulkan oleh pemimpin sekte naga hitam. Bahkan Celestial Maiden Supreme pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Teknik cloning jalur petir? Ini sepertinya bukan teknik kultivasi dari dunia kita, ini lebih mirip teknik dari dunia lain. Baik itu wilayah bintang utara, 3 wilayah bintang utama lainnya, atau alam suci atau alam kaisar yang menggunakan dao petir, saya belum pernah mendengar ada orang yang menelan petir dan memurnikannya menjadi avatar. Ini agak mirip dengan makhluk-makhluk dari dunia lain yang pernah saya dengar dihotbahkan oleh seorang kaisar kuno ketika saya cukup beruntung bisa mendengarnya. Mereka melahap segalanya dan memurnikan diri mereka sendiri. Dari mana anak ini mendapatkan teknik kultivasi aliennya? Hong Luan mendecakkan lidahnya karena takjub. Dari mana Yao Qingyu ini berasal? Ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Pada saat itu, Yao Qingyu menghentikan aliran energi internalnya. Sambil menoleh ke arah klon petir di depannya, ia mendapat sebuah ide, dan klon petir itu berubah menjadi petir lalu menghilang puluhan ribu mil jauhnya. Dengan pikiran lain, dia langsung kembali. Bagaimana saya bisa menggambarkannya? Klon petir ini seperti tangan tambahan baginya,
bergerak sesuka hati. Tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang lebih menggembirakan Yao Qingyu adalah kekuatan klon petir ini sungguh menakjubkan, bahkan mencapai titik kemunduran bagi makhluk surgawi. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka mungkin bisa menyaingi Heaven Li Decai. Jika kita harus melawan pemimpin sekte naga hitam lagi, tidak perlu lagi mengerahkan upaya lebih lanjut. Paling lama 10 ronde, aku bisa membunuhnya dengan pedangku. Namun, dia juga dengan cermat memperhatikan bahwa ketika klon petir itu pergi dan kembali, jejak kekuatan petir di tubuhnya menghilang. Ini berarti bahwa kekuatan petir klon tersebut dikonsumsi saat bergerak. Jika dikonsumsi hingga batas maksimal, maka bisa runtuh. Namun, jika dia terus menyerap kekuatan petir, apakah kekuatannya akan semakin meningkat? Menatap matahari yang masih bersinar terang, matanya berkobar penuh semangat saat ia mempertimbangkan apakah ia harus mencobanya. Namun, proses memadatkan klon petir itu sudah memakan waktu yang lama. Jika ini terus berlanjut, Gua Supreme Jade Qiong akan diambil alih oleh Supreme Heart Slaughter. Kita tidak boleh membiarkan keuntungan kecil berujung pada kerugian besar. Ia langsung mendapat ide, dan klon petirnya bergegas ke depan matahari petir, mengangkat lengannya dan melambaikannya. Seberkas kilat melesat dari lengannya, dengan mudah membelah matahari yang bergemuruh dan menciptakan jalur yang mencapai permukaan bintang-bintang. Karena berasal dari sumber yang sama dengan petir, klon petir hampir memiliki kemampuan untuk mengendalikan matahari petir. Pemandangan ini membuat Peribulan Darah tersenyum. Dia dengan tegas mengikuti Yao Qingyu dan Yan Jingru melewati lorong dan tiba di langit berbintang tanpa terluka. Hong Luan juga membawa gadis surgawi tertinggi dan terbang turun. Setelah tiba, sang gadis surgawi agung dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan mengangguk, berkata, "Memang, koneksinya terblokir, dan jiwa yang tersisa di Peribulan Darah itu tidak salah. Sepertinya kita memang berhasil menemukan gua Dewa Giok tertinggi sebelum Dewa Pembunuh Hati tertinggi." Dalam benak Peribulan Darah, desahan samar penguasa jahat tulang putih juga bergema. Sudah 100 tahun berlalu, dan aku masih bisa datang ke kuil guru lagi. Sebuah perasaan putus asa, perasaan bahwa segala sesuatu berubah dan orang-orang telah pergi, menyelimuti dirimu. Peribulan Darah dapat memahami perasaan Raja Jahat Tulang Putih saat ini. Dia bertanya, "Apakah kau berani pergi ke gua tuanmu? Jika tubuhnya masih hidup, apakah kau berani melihatnya?" Penguasa jahat tulang putih yang liar dan tak terkendali itu terkejut dan ragu-ragu. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, "Lakukan perjalanan sejauh 18.200 li ke arah barat daya. Di sana terdapat formasi segi 8 kuno. Dengan kekuatan petir, formasi kuno itu dapat diaktifkan untuk berteleportasi ke dalam gua. Tuanku seharusnya sedang duduk di guanya dan telah meninggal dunia." Peribulan Darah itu terdiam sesaat. Mereka mendarat di lokasi acak manapun, dan penguasa jahat tulang hanya perlu melirik ke sekeliling untuk mengetahui di mana dia berada. Dan secara akurat menentukan lokasi gua tersebut. Peribulan Darah menghabiskan seluruh hidupnya di gua bulan pemakaman kuno. Sekalipun dia turun ke tempat manapun di Bulan Darah, dia tidak akan bisa menentukan jarak pasti antara guanya sendiri dan daerah sekitarnya. Raja Jahat Tulang Putih mengenal seluk-beluk gua tempat tinggal tuannya. Mereka mencurahkan segenap hati dan jiwa mereka ke dalamnya. Dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan memberitahu Yao Qingyu dan yang lainnya lokasi tersebut. Yao Qingyu juga agak terkejut. Bagaimana mungkin Peribulan Darah menggambarkan lokasi tersebut dengan begitu akurat pada kunjungan pertamanya? Dengan sedikit skeptisisme, dia berkata, "Bepergianlah dengan tubuh fisikmu, jangan gunakan kekuatan jiwa Naschent Mu. Untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak keributan dan diperhatikan oleh orang yang kejam itu." Kelompok itu mengangguk dan berjalan diam-diam melintasi lapangan. Mereka dipisahkan oleh puluhan ribu mil. Si Yunxian, yang sedang mencari gua itu, tiba-tiba berhenti. Dia menatap perutnya. Namun kemudian cahaya keemasan samar menembus perutnya dan bersinar keluar. "Apakah ada inti mayat kerajaan di dekat sini?" Mata si Yunxian membelalak. Bab 857 Tempat Tinggal Abadi Giok. Satu-satunya inti mayat kerajaan yang hilang dari roh jahat itu hanya satu. Itulah yang dicuri Yao Qingyu darinya. Dia juga datang ke bintang ini? Si Yunxian merasa seperti sedang bermimpi, atau lebih tepatnya, mimpi buruk. Kenangan saat ditangkap dan ditawan oleh Yao Qingyu, yang kini telah bangkit, memicu serangan-serangannya yang mengamuk. Hal ini membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mustahil, mustahil."
Yao Qingyu berada jauh di konstelasi surgawi. Mengapa dia datang ke konstelasi kegelapan? Halusinasi, semuanya halusinasi. DLL. Dia tiba-tiba menyadari, aku sudah berada di alam jiwa yang baru lahir, mengapa aku harus takut padanya? Benda sialan ini, berani-beraninya mendekatiku? Jika aku tidak memukulinya sampai otaknya hangus, aku akan mengubah namaku menjadi nama belakang. Pada saat yang sama, dengan ketukan jari kakinya, penguasa tertinggi pembantai hati menyebabkan sebuah gunung menjulang tinggi runtuh. Dia melirik tumpukan batu di pegunungan dan mendengus dingin. Aku ingin melihat seberapa baik kau menyembunyikan guamu. Kemanapun dia pergi, semua gunung, lembah, dan cekungan, serta tempat-tempat yang mencurigakan, menjadi rata dengan tanah. Meskipun bintang ini sangat luas, makhluk tertinggi tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjelajahinya secara keseluruhan. Menemukan formasi kuno segi 8 itu hanyalah masalah waktu. Sehari kemudian, setelah menempuh perjalanan ribuan mil, Yao Qingyu dan para sahabatnya akhirnya tiba di sebuah formasi kuno. Itu adalah susunan buatan manusia yang sangat besar dengan 8 urat kristal kelas atas sebagai perimeter luarnya dan ratusan pegunungan mineral langka sebagai pola-polanya. Luas wilayahnya sangat besar, membentang hingga 100 mil. Pribulandara mendecakkan lidahnya karena takjub. Bahkan urat kristal kelas atas yang acak pun dapat diperebutkan dengan sengit oleh 8 sekte di konstelasi surgawi kita. Ini hanyalah salah satu sisi yang digunakan untuk membangun susunan tersebut. Sungguh, ini adalah karya dari makhluk tertinggi. Penguasa jahat tulang putih berseru, ini adalah 9 susunan penekan iblis biru yang diperoleh tuanku dari seorang bijak. Formasi ini menggabungkan serangan dan pertahanan, siapapun yang berani mengganggu akan dihancurkan oleh formasi tersebut. Pribulandara mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru dengan ngeri. Mungkinkah formasi ini mampu membunuh makhluk tertinggi yang telah mencapai 5 tanda kehancuran? Hanya mereka yang memiliki kekuatan setara yang layak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang akan dipertahankan oleh Supreme Jade Qiong dengan segala upaya. Penguasa jahat tulang putih mengangguk sedikit. Formasi ini membutuhkan metode khusus untuk dihancurkan. Jika dibuka dengan kekuatan kasar, formasi tersebut akan membalas. Ketika kelima tanda kehancuran muncul, para dewa dan manusia akan berubah menjadi abu dan lenyap. Pribulandara berpikir sejenak dan berkata, lalu, bagaimana jika kita menghancurkan formasi itu secara paksa? Penguasa jahat tulang putih mencemooh, itu bukan apa-apa, hanya formasi yang menghancurkan diri sendiri, menghancurkan penyerang beserta seluruh bintang. 5 tanda pembusukan pada seseorang akan meninggalkan bekas luka yang parah, bahkan jika mereka tidak meninggal. Mendesis. Pribulandara memandang formasi besar di hadapannya, merasakan hawa dingin, lalu berkata, tunggu. Bagaimana jika Qingyu secara tidak sengaja menghancurkan formasi besar itu? Mendengar itu, Raja Iblis Tulang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau pikirkan? Sebuah formasi agung yang dianugerahkan oleh seorang bijak, bisakah siapapun menghancurkannya sesuka hati? Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menghancurkan formasi ini. Pribulandara menghela napas lega dan berkata, baguslah. Katakan padaku dengan cepat, bagaimana caraku menembus formasi ini? Dia ingat bahwa Raja Jahat Tulang Putih telah mengatakan bahwa formasi ini membutuhkan kekuatan sihir petir, tetapi dia tidak menjelaskan bagaimana cara menghancurkan formasi tersebut. Raja Iblis Tulang menatap formasi besar di hadapannya dan berkata, formasi ini? Tiba-tiba, kata-katanya terhenti mendadak. Pribulandara merasa bingung. Tetapi kemudian ia terkejut ketika melihat dari sudut matanya bahwa Yao Qingyu sebenarnya telah melangkah masuk ke dalam formasi besar itu. Dia terkejut dan buru-buru berkata, tidak, formasi ini tidak dapat dimasuki tanpa izin. Namun, ia mendengar suara serius penguasa jahat tulang di dalam pikirannya. Jangan bicara. Ini adalah pertama kalinya Pribulandara mendengar Raja Jahat Tulang Putih menanggapinya dengan begitu serius. Di bawah tatapan waspada ibunya, Yao Qingyu melangkah ke dalam formasi dengan mudah dan terlatih, mendarat dengan ringan di atas batu yang tampak biasa saja dengan ketukan jari kakinya. Kemudian, dia menyambar petir dengan jari kakinya, dan sebuah rune khusus muncul dari batu itu. Kemudian, Yao Qingyu dengan terampil berpindah ke berbagai lokasi dan menyalakan ke-8 rune tersebut secara bergantian. Ke-9 rune tersebut, satu demi satu, semuanya melayang di udara, akhirnya menyatu menjadi satu membentuk gerbang besar yang tergantung. Bentuknya menyerupai gerbang sebuah sekte tertentu. 4 karakter besar, Yu Qiong Xianfu, diukir di atasnya dengan gaya kuno dan elegan. Raja Iblis Tulang bergumam tak percaya. Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana mungkin dia tahu cara menembus formasi penekan iblis 9 biru milik tuanku? Ini, hanya orang suci itu yang mengetahuinya, selain guruku dan aku. Dia menatap tajam sosok Yao Qingyu yang menjauh dan bertanya, siapakah sebenarnya anak buahmu? Mungkin dia terlalu terkejut, karena Pribulan Darah tidak bereaksi terhadap kata-kata, pria Anda. Itu adalah asumsi bawah sadar. Matanya yang indah membelalak, dan dia berkata, bagaimana aku bisa tahu? Sang gadis surgawi juga sama terkejutnya. Dia tersentak dan berkata, Hong Luan, selidiki Yao Qingyu ini secara menyeluruh. Mari kita lihat siapa dia. 9 susunan penekan iblis biru langit milik Giok Agung Qiong diciptakan oleh seorang santo, tetapi dia menghilang bertahun-tahun yang lalu dan konon dipenjara di penjara surgawi yang misterius. Ada makhluk menakutkan yang menjaga tempat itu, bahkan orang-orang suci pun kesulitan untuk melarikan diri. Orang ini bukanlah keturunan Kaisar Giok maupun murid dari orang suci itu, jadi bagaimana dia bisa begitu mahir dalam formasi ini? Sang perawan surgawi agung benar-benar tercengang. Sebagai sesama makhluk agung, dia memahami kekuatan formasi besar di Gua Supreme Jade Qiong. Sulit dipercaya bahwa Yao Qingyu mengetahui formasi ini dengan sangat baik. Hong Luan juga terkejut, orang ini benar-benar terus mengejutkan kami. Faktanya, Yao Qingyu juga terkejut. Ia dipenuhi emosi, sungguh tak disangka aku bisa menyaksikan mahakarya seorang ahli formasi dari wilayah Bintang Selatan di sini. Itu sungguh tak terduga. Ketika dia mengambil alih penjara ilahi jurang surgawi dan mencapai kultivasi alam kaisar, ahli susunan dari wilayah Bintang Selatan ini memberi selamat kepadanya dan menawarkan wawasan seumur hidupnya tentang formasi susunan. Beberapa formasi ini berskala besar. 9 susunan penekan iblis azur adalah susunan tingkat rendah yang ia ciptakan di tahun-tahun awalnya. Aku tidak pernah menyangka akan melihat tempat ini. Tak mampu melawan, dia mencoba melepaskan ikatan itu dan dengan mudah membuka gua Kaisar Giok. Dia tersenyum dan berkata, dengan istana Giok tepat di depan kita, apa yang kalian tunggu-tunggu? Mendengar itu, mata Pribulan Darah dan Yan Jingru berbinar, dan mereka segera bergegas ke sisi Yao Qingyu. Yao Qingyu mengangkat kakinya dan, sebelum masuk, menoleh untuk melirik Hong Luan dan gadis surgawi tertinggi. Kalian berdua ikut juga. Mata Hong Luan berbinar, dan dia dengan cepat menggendong tuannya sambil berkata, terima kasih, Tuan Muda Yao. Dia berpikir Yao Qingyu akan ditolak oleh mereka. Aku tidak menyangka dia akan begitu murah hati. Tiba-tiba, Hong Luan merasa bahwa Yao Qingyu ternyata tidak seburuk yang ia kira. Pribulan Darah mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya. Qingyu, jika kita membawa orang lain, bukankah itu hanya berarti orang lain akan mengambil kesempatan ini? Bagaimana jika dia diam-diam menyembunyikan suatu peluang? Yao Qingyu berkata sambil tersenyum tipis, apakah ini takdir? Guru tidak benar-benar berpikir bahwa barang-barang Supreme Jade Qiong mudah didapatkan, kan? Dia adalah makhluk tertinggi. Bahkan tipuan kecil yang dia lakukan bisa menghancurkan kita. Saat ini, yang kita butuhkan adalah seekor tikus pengintai untuk memimpin jalan. Maksud saya, kami kekurangan mitra yang sepemikiran, pekerja keras, dan pemberani. Bab 858 Jangkrik Petir. Bibir Pribulan Darah sedikit berkedut. Pria ini, apakah dia akan menipu Hong Luan sampai akhir? Yang membuat Yao Qingyu terdiam adalah ketika Hong Luan menatap Yao Qingyu dengan ekspresi memujinya. Anak ini sangat ingin dipukuli oleh masyarakat. Dia memutar matanya ke arah Yao Qingyu dan berbisik, apakah kau pikir semua orang selicik dan selicik dirimu? Supreme Jade Qiong bukanlah orang seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang menjunjung tinggi peran yang seharusnya dijalani sebagai guru dan murid, lebih memilih mati dengan tenang daripada melanggar prinsip, justru terlibat dalam praktik pengkhianatan? Entah mengapa, dia merasakan kedekatan alami dengan Supreme Jade Qiong. Mungkin karena kita memiliki nasib yang sama, atau mungkin karena kita memiliki cita-cita yang sama. Hal ini membuatnya sangat ingin melihat wajah asli Kaisar Giok. Yao Qingyu melirik Pribulan Darah dengan heran. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi mengapa Pribulan Darah begitu akrab dengan Raja Giok Agung? Sepertinya tuannya menyembunyikan sesuatu darinya. Dia menggelengkan kepalanya, mengaktifkan kuali 5 elemen, dan hamparan cahaya ilahi yang luas menyelimutinya. Saya akan masuk duluan, dan Anda akan diberitahu ketika sudah aman untuk masuk. Dia segera melangkahi papan nama bangunan itu. Sebuah kekuatan spasial yang dahsyat muncul, menyeretnya ke ruang yang tidak dikenal. Begitu Yao Qingyu masuk, penghalang cahaya di sampingnya mulai bergetar hebat. Tatapannya menajam.
Sesuatu sedang menyerangnya. Saat penglihatan saya kembali jernih, akhirnya saya melihat apa itu. Itu adalah serangga. Bentuknya seluruhnya terbuat dari petir, menyerupai jangkrik di musim gugur, dan sebagian besar menempel di dinding batu gua, berkelap-kelip dengan kilat yang tak terduga. Hanya sedikit yang terbang tanpa tujuan. Salah satu di antaranya disebabkan oleh Yao Qingyu yang secara tidak sengaja menabrak perisai cahaya, yang memicu getaran hebat pada perisai cahaya tersebut. Pelindung cahaya di titik benturan meleleh, meninggalkan lubang seukuran jari. Tatapan mata Yao Qingyu menunjukkan keseriusan. Ini adalah pertahanan yang mampu menahan pukulan dari kultivator Nas Chen Soul. Lei Chen tanpa sengaja menabraknya dan melelehkannya. Betapa mengerikannya jika mereka melancarkan serangan skala penuh? Yang membuat ekspresinya sedikit berubah adalah jangkrik yang menabrak perisai cahaya itu samar-samar merasakan sesuatu, dan sayapnya mulai bergetar hebat, menghasilkan suara mencicit. Jangkrik-jangkrik yang tadinya berbaring di dinding, tertidur lelap, mulai bercahaya dan berkedip-kedip, seolah-olah mereka akan bangun. Yao Qingyu terkejut. Jika seekor jangkrik petir saja memiliki daya hancur yang begitu mengerikan, apa yang akan terjadi jika sekawanan jangkrik petir menyerang? Dia dengan tegas menarik perisai cahaya, lalu mengaktifkan artefak semisakral, mahkota, dan memasuki mode siluman. Napasnya dan bahkan detak jantungnya pun lenyap bersamaan. Karena tidak dapat mendeteksi kehadirannya, jangkrik yang telah membunyikan alarm itu berputar-putar di area tersebut sekali sebelum secara bertahap berhenti mengepakkan sayapnya. Jangkrik guntur yang tadinya akan membangunkan seluruh gua secara bertahap menjadi tenang. Yao Qingyu diam-diam menghela napas lega, dan juga senang karena dia cukup waspada untuk masuk sendirian dan menyelidiki terlebih dahulu. Sebaliknya, jika sekelompok orang masuk dan membuat keributan tanpa peringatan apapun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bukankah guru pernah berkata bahwa Supreme Jade Kyong bukanlah orang seperti itu? Yao Qingyu terdiam. Begitu banyak jangkrik petir yang tersebar di dalam gua, jelas untuk mencegah orang luar masuk. Selain itu, ini adalah jenis yang benar-benar mematikan. Dia melirik ke sekeliling dan melihat bahwa ada setidaknya 100 ekor jangkrik. Jika begitu banyak jangkrik petir memusatkan serangan mereka pada satu orang, bahkan makhluk tertinggi dalam 5 tanda kehancuran pun kemungkinan akan menderita kerusakan parah, jika tidak mati. Ancaman itu jauh lebih besar daripada guntur dan terik matahari di luar. Barulah setelah memastikan Lei Chen diam, ia melihat sekeliling dan memeriksa gua tersebut. Sangat sederhana. Meskipun Ratu Giok adalah seorang wanita, gua tempat tinggalnya tidak dihiasi dengan ornamen mewah atau megah apapun. Dinding-dindingnya mempertahankan ukiran batu asli, dan kubahnya hanya dihiasi dengan beberapa mutiara berkilauan yang berfungsi sebagai penerangan. Rumah besar itu hanya berisi 5 ruangan sederhana. Selain ruang batu pusat yang pintunya tertutup rapat dan kedalamannya tidak diketahui, 4 ruang batu di sebelah kiri dan kanan tidaklah besar. Setelah mencapai alam tertinggi dan memerintah sebuah konstelasi, namun tetap bersikap rendah hati, kepribadian seseorang pasti mirip dengan Yan Jingru, keduanya setenang air yang tenang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kemudian terjadi sedikit fluktuasi spasial dari belakangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Siapa yang tidak bisa menahan diri untuk menerobos masuk? Saya sudah bilang akan menunggu pemberitahuannya. Dia dengan cepat mundur selangkah, menjauh keluar, ketika sesuatu mengenai punggungnya. Sebuah gaya pegas memantulkan benda itu kembali. Yao Qingyu tercengang. Apa itu tadi? Saat menoleh, aku melihat Hong Luan duduk di tanah. Dia menggosok dadanya sambil mendesis. Yao Qingyu menyentuh hidungnya. Wanita ini, benarkah dia secantik itu? Lalu dia mencibir. Apa? Kau takut aku akan mengambil semuanya dari dalam? Secercah rasa bersalah terlihat di mata Hong Luan, dia memang agak khawatir. Namun, bukan itu yang lebih dia khawatirkan saat ini. Lihat ke sana. Hong Luan menunjuk ke sisi paling timur. Yao Qingyu mengikuti arah pandangannya dan pupil matanya sedikit menyempit. Namun di ujung dunia, sebuah gunung yang hampir tak terlihat tiba-tiba rata dengan tanah. Kemudian, gunung lain di dekatnya hancur. Seolah-olah sesuatu sedang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, dan tampaknya hal itu menuju ke arah mereka. Yao Qingyu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan langsung menyadari siapa itu. Pria yang kejam dan berkuasa itu. Dia sedang mencari tempat tinggal abadi giok yang tersembunyi. Sepertinya sebagian dari kita dikutuk dengan nasib buruk, begitu cepat menarik roh jahat. Yao Qingyu berkata dengan wajah muram.
Mengingat ukuran bintang ini yang sangat besar, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari bagi mereka untuk menjelajahinya secara menyeluruh. Namun hanya dalam setengah hari, mereka menemukan tempat di dekat situ. Apakah ini semacam kutukan pembawa sial? Hongluan mengangkat tangannya dengan perasaan bersalah. Pertama, singkirkan aku. Aku suka tertawa, dan gadis yang suka tertawa biasanya beruntung. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar rasa bersalah yang dia rasakan. Karena, jika dia dan gurunya beruntung, tak satupun dari mereka akan tertangkap oleh sutra pengikat jiwa, atau mengalami penurunan kultivasi dan pingsan akibat 2 pukulan Yao Qingyu. Yao Qingyu meliriknya dan berkata dengan serius, masuklah dengan cepat dan cobalah untuk menemukan sumber daya sebanyak mungkin. Ingat, jangan membuat suara apapun, berkomunikasilah sepenuhnya melalui suara. Ada serangga ganas di dalamnya. Mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Fakta bahwa Yao Qingyu dapat mengucapkan kata-kata, serangga yang kuat dan ganas, sudah cukup menggambarkan betapa berbahayanya situasi tersebut. Namun, jika mereka tidak segera pergi, mereka akan ketahuan oleh kekuatan yang kejam itu. Semoga dia berubah pikiran dan tidak datang ke sini. Yao Qingyu masuk pertama, diikuti oleh Peribulan Darah, Yan Jingru, Hongluan, dan gadis surgawi tertinggi. Begitu mereka masuk, mereka menemukan Lei Chen dan merasakan betapa menakutkannya tempat itu. Raja Iblis Tulang tampak tercengang. Ini bukan? Peribulan Darah bertanya dalam hatinya, bukankah kau bilang tidak ada konspirasi atau jebakan di gua tuanmu? Penguasa jahat tulang putih terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Ini adalah jangkrik petir yang tidak pernah dilepas oleh tuanku. Ini adalah senjata sihirnya yang paling penting. Saya hanya akan mengeluarkannya ketika saya perlu bercocok tanam. Peribulan Darah berhenti sejenak, lalu menghela napas dalam hati. Apakah dia menunggu kamu kembali? Raja jahat tulang putih duduk santai di kuil, menunggu tuannya datang kepadanya. Sementara itu, Jade Qiong Supreme diam-diam menunggu kepulangannya di dalam guanya. Mereka berdua menunggu dan hidup mereka pun berakhir.